Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi, Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali berdoa sebelum pembelajaran. Siapa Kak ini? Lani. Lani. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Boleh, Bu. Iya, boleh Ibu. Oke. Lani ada? Hadir, Ibu. Oke. Milda ada? Hadir, Bu. Indah ada? Valeri ada? Ada, Bu. Oke. Coba kalian di sekitar kalian ada sampah tidak? Nggak ada, Bu. Tidak Nggak ada. Kita berdiri dulu yuk. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tersayang, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita bela bersama. Sebelum mulai pembelajaran inti, Ibu kasih ini dulu nih pertanyaan. Kalian silakan jawab. Tulis aja jawabannya di sini sesuai dengan pertanyaan ini. Kelihatan pertanyaannya? Hurufnya aja, Bu. Iya. Oke. Saya sangat suka. Saya sangat suka. Ya. Kalau sudah bilang sudah ya. Oke. Ibu, Ya, terima kasih. bagus kan Bu jawaban saya? Bagus, keren, hebat. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali ya. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Ini kan soalnya bukan jawaban Ibu. Ibu. Kamu bilang kamu gimana sih? Sudah jangan ikut ya, jangan ikut. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang makna pembukaan. Nah, terus kita juga belajar lagi hakikat kedaulatan. Nah, sekarang kita belajar bentuk dan prinsip kedaulatan. Ada yang tahu nggak kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan. Kedaulatan itu adalah Kekuasaan tertinggi, Bu. Oke. Nah, tadi sudah menginisiasi masing-masing. Buku-bukunya sudah disiapkan ya? Sudah, Ibu. Oke, siap. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk dan prinsip kedaulatan. Kira-kira kalian tahu nggak ini gambar apa ini? Debat. Capres. Debat. Pas kapan ini? 2024. 2024. Oh, ini 2023 waktu itu, Bu. Ya, oke. Tanggal berapa ya? Bulan apa ini? Desember. Ya. Nah, ini kira-kira ada yang mau jawab nggak? Apa sih arti dari gambar tersebut? Salah satu pelaksanaan pemilu. Salah satu tahapan ya dalam pelaksanaan pemilu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Apa arti dari gambar tersebut? Ya, artinya coba yang bisa. Nih, kalian tadi melihat ini lagi debat. Salah satu bentuk kedaulatan bukan, Bu? Betul, salah satu bentuk dari kedaulatan. Adanya apa kalau salah satu bentuk kedaulatan itu? Iya itu, Bu. Saya mau ngomong bingung Kekuasaan. Bu. Tadi adanya kekuasaan. Tadi sudah dijawab oleh Indah, adanya pemilu juga. Nah, itu berarti adalah salah satu contoh dari kedaulatan. Oke, menurut Anda apa saja sih contoh pelaksanaan kedaulatan di NKRI? Coba dari Lani dulu. Contohnya apa? Pemilu. Terus kalau dari Milda, apa salah satu contohnya pelaksanaan kedaulatan? Adanya DPR, Bu. Adanya DPR. Kalau Indah? Kalau biasanya ada calon, ada paslon ya. Terus ada siapa lagi? Kalau di lingkungan pelaksanaan pemilu itu?
Partai. Ada partai. Kalau dari Valeri? Aksi demo, Bu. Ada aksi demo. Kenapa emang ada aksi demo? Jadi seperti menyampaikan aspirasi. Kira-kira itu termasuk dari kedaulatan nggak, teman-teman? Termasuk. Termasuk ya. Oke. Berarti kalian sudah memahami ya. Nah, coba untuk lebih memahami kita tonton video ini. Hai kids, apa kabar hari ini? Video kali ini kita mau belajar bersama tentang prinsip kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Apakah Anda tahu apa itu kedaulatan? Yuk kita cari tahu bersama. Asal kata kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara yang bukan berasal dari kekuasaan lain. Bentuk kedaulatan. Kedaulatan terbagi menjadi dua bentuk, ke dalam dan keluar. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar merupakan kedaulatan negara untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan negara untuk mengatur semua kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam terlihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 tentang tujuan negara atau alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Perwujudan kedaulatan ini bisa dilihat dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng merah. Peran UUD 1945 dalam kedaulatan negara Indonesia. UUD 1945 menentukan bagian mana saja dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga dengan pengawasan rakyat. UUD 1945 juga mengatur tugas, wewenang, dan fungsi badan atau lembaga pelaksana kedaulatan tersebut. Sedangkan kita sebagai rakyat melakukan pengawasan, baik langsung atau tak langsung, lewat lembaga yang dipilih sesuai dengan amanah rakyat. Kedaulatan Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 dan menjadi dasar dan rujukan utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk rakyat atau lembaga negara yang menjadi bagian dari prinsip kedaulatan. Prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia menurut UUD 1945. 1. Negara Indonesia merupakan kesatuan yang berbentuk republik. 2. Negara Indonesia merupakan negara hukum. 3. Kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut UUD. 4. MPR hanya memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 5. Presiden tak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, itulah prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia yang ada dalam UUD 1945. Nah, tadi kalian sudah menonton video. Kira-kira sudah paham belum sama videonya? Sudah, paham, Bu. Sudah. Paham ya? Tadi kedaulatan berasal dari bahasa apa? Arab. Bahasa Arab, yaitu daulah. Oke, sebentar. Nah, berdasarkan hal ini, UUD itu tercantum dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia dimiliki oleh rakyat. Tapi sebenarnya Indonesia juga menganut kedaulatan selain rakyat, kedaulatan hukum. Kenapa sih harus kedaulatan hukum? Karena untuk menyampaikan apa nih? Aspirasi. Karena Indonesia juga negara hukum ya. Harus sesuai dengan undang-undang. Oke, lanjut. Dalam rumusan amandemen, sebelum amandemen juga, itu awalnya kedaulatan rakyat itu dipegang oleh MPR. Kemudian kedaulatan rakyat yang diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ini ada prinsipnya ya. Kalian bisa baca itu. Coba. Maaf, ini nomornya salah ya. Coba dibacain dulu dari Rani nomor 1. Adanya judulnya ya, Bu. Ya, boleh. Menurut Jimli Asidiki, terdapat 4 prinsip pokok dalam demokrasi atas hukum. 1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. 2. Wida. 2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Oke.
Tiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, ini tadi ya, terakhir juga ada dalam konteks bernegara. Kalian ada pasti asalnya berbeda-beda. Iya, betul. Bang Adi dari mana? Saya dari Jawa Tengah, Ibu. Jawa Tengah. Dari Depok. Belitung. Saya dari Ambon tapi di Bandung. Oke, dari Ambon tapi tinggalnya di Bandung. Kira-kira pelaksanaannya apa sih kalau di lingkungan kalian kan ada pemilu nih. Iya. Nah, biasanya ciri khasnya apa Pak? Kalau adanya pemilu di kalian? Coba dari Lani ada contohnya. Kalau pas pemilu ya, Bu? Iya. KPPS-nya biasanya pakai baju daerah, Bu. KPPS-nya biasanya pakai baju daerah. Iya. Apa sih, beskap? Oh, Besa. Bagus ya. Ada kebaya juga. Kalau dari Milda, kalau dari saya, Bu, itu ibu-ibunya suka kumpul kalau lagi perhitungan. Oh, ibu-ibunya suka kumpul. Oh, pakai ya berarti ya. Bu. Nah, itu udah sama. Oke. Kalau dari Ida, KPS-nya itu dihias, Ibu, sesuai dengan adat Melayu. Sesuai dengan adat Melayu biasanya ada bentuk apa aja itu? Paling bentuk ini, Bu, kayak mahkota buat Oh, gitu. Sesuai dengan tadi budaya Belitung Ya, ya. terus habis itu juga, terus habis itu juga setelah pelaksanaan pemilu itu semuanya ada acara adatnya. Acara adatnya itu makan bersama kayak tadi makan berjulang. Oh, wow, keren ya, bagus. Ibu izin tadi keinget kita katanya ada ornamen saya juga Bu. Oh iya, ondel-ondel Bu, bagus ya buat di depan sebagai penyambutan. Oh, bukan di Jawa Barat. Depok masih Jawa Barat. Aku emang Jawa Barat, tapi kan aku lebih dekat sama Jakarta. Jadi, oke, berarti itu ada ini ya, tetap namanya kita menghargai budaya yang di lingkungan sekitar kita juga. Tapi di tempatnya Wilda ada akulturasi budaya. Betul sekali, itu termasuk dari ini juga ya, bisa kita implementasiin. Ternyata kalau akulturasi budaya itu bisa dimasukin ke dalam semua lingkup di negara kita. Bagus ya? Bagus, Ibu. Oke, coba kalau dari Valerie, apa itu biasanya? Kurang lebih sama ya, Ibu, sama teman-teman. Cuman kalau di saya itu biasanya malamnya itu ada pertunjukan nari gitu dari tarian khas Jawa Barat. Apa itu kalian khas dari Jawa Barat? Tahu nggak? Contoh, merakyat, Daipong ya tadi. bajidoran, Bajidoran. 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 Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ada yang berisi mungkin kalian bisa baca aja. Nah, itu juga di buku ada sama kalian. Nah, sekarang lanjut. Kalau kita belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan, itu berarti kaitannya dengan demokrasi. Ada yang tahu dulu nggak demokrasi itu apa? Coba pakai bahasanya masing-masing. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sama, Bu. Oke, lanjut tadi ya. Ini ada demokrasi itu berasal dari demos dan kratein atau bahasa Yunani ya ini. Demos itu rakyat, kratein itu pemerintahan. Jadi semua yang ada di negara ini sesuai dengan kedaulatan rakyat tadi, tapi juga disesuaikan yang menjalankan adalah pemerintah. Nah, implementasi dari sila keberapa sih? Keempat. Bunyinya gimana tuh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau tadi ya, aspirasi. Tadi saya nyebutin adanya demo karena untuk menyampaikan aspirasi. Kira-kira adanya apa tuh kalau kita menyampaikan pendapat? Musyawarah. Dan Mufakat. mufakat. Oke. Lanjut ya. Ini ada pemilu sama asas. Asasnya apa? Luber, jurdil. Langsung bebas. Oke. Kalian mungkin udah tahu ya kalau di sekolah itu ada penyampaian pemilu. Apa tuh kalau di sekolah? Pemilihan OSIS. Nah, ini Ibu ada yang KPD. Nanti kalian silakan isi ya. Oke. Silakan ya, kerjakan.
Oh, beda. Kalau sudah, sampaikan ya. Oke, sudah? Ada yang silakan yang sudah acungkan tangan. Siapa? Udah Bu. Oke, silakan mau presentasi di depan. Boleh Bu. Boleh, ayo lanjut presentasi. Kenapa? Boleh, kalau boleh sendiri juga boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan jawaban saya. Yang pertama, apakah kamu mengetahui tentang pemilu dan demokrasi? Coba jelaskan. Ya, saya mengetahui pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi, dan demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Terus, apakah setiap orang memiliki hak suara dalam pemilu? Lalu setujukah kalian jika dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SNPN 1 Tarogong seperti pada pelaksanaan pemilu berikan alasan? Apakah setiap orang memiliki hak suara dalam pemilu? Ya, setiap orang memiliki hak suara pemilu sesuai dengan asas dari pemilu Ruben Sudil. Kemudian, setuju nggak pelaksanaannya kayak pelaksanaan pemilu? Setuju Bu, karena itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak SMPN 1 Tarogong Kidul. Yang terakhir, jika dilaksanakan pemilu OSIS, nilai positif apa yang bisa peserta didik dapatkan? Nilai positif yang bisa kita dapatkan adalah terkait dengan asas pemilu Bu, jujur dan adil, kita bisa melaksanakan hal tersebut. Oke, Terima kasih Bu. Terima kasih. Bagus ya. Oke, jawabannya mungkin ada lagi yang mau presentasi? Oke, boleh. Ibu tapi ini tidak lengkap. Ya, kita belajar ya, sambil belajar. Struktur negara dan struktur OSIS. Ini kita disuruh mengidentifikasi perbedaan struktur OSIS dan negara. Kalau di negara, tertingginya ada undang-undang yang presiden yang harus mengikuti undang-undang. Kemudian ada DPR. Dan di bawahnya ada menteri, sekjen. Ya, boleh yang kamu ketahui saja. Staf khusus. Ya, boleh. BPK dan lain-lain. Ya, betul. Terus di bawahnya lagi ada gubernur, bupati atau wali kota. Kemudian untuk yang sejajar dengan presiden di OSIS itu ada ketua OSIS. Terus yang setara dengan menteri ada sekretaris bidang dan bendahara. Kemudian yang setara dengan gubernur ada ketua-ketua ekstrakurikuler, dan yang setara dengan bupati itu peserta didik. Ya, betul. Oke, kira-kira kesamaan perbedaannya kurang lebih gimana? Kesamaannya itu sama-sama Memiliki kekuasaan ya, membantu kalau di sekolah tadi, kalau di negara itu rakyat ya. Ya. Oke, silakan boleh duduk. Terima kasih Rani, bagus ya jawabannya. Lanjut, ya Ibu. Kalau Valerie, kira-kira apa itu pengerjaan apa itu? Sini silakan setengah. Pengerjaan apa, coba tunjukkan ke teman-temannya. Ya, jadi teman-teman di sini tugas kalian itu cari kakak dari soal-soal yang ada di bawah ya. Oke, coba jawab aja Bu. Yang pertama, kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Yang kedua, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia adalah pemilu. Asas dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menjamin pemilih menjalankan haknya dan tidak diketahui oleh siapapun disebut asas adil. Salah ya Ibu? Ya, Asas pemilihan umum yang menjamin perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun adalah asas bebas. Landasan hukum kedaulatan Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 alinea ke-4. Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia sebagai negara republik. Sistem demokrasi kekuasaan dipusatkan berada di tangan presiden, disebut dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan disebut dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang terakhir, saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Oke, silakan duduk. Terima kasih jawabannya bagus ya. Nah, sudah terasa ya, ternyata pelajarannya sudah hampir selesai. Nanti mungkin kalau di minggu depan kalian membuat role playing untuk Lani ya. Mungkin teman-teman nanti video role playing terkait pemilihan ketua OSIS. Kalau Milda sama Indah silakan membuat infografis ya terkait materi ini. Kalau kalian membuat peta konsep terkait materi ini. Oke, nanti minggu depan kita tunjukin ya teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian silahkan scan ini. Nanti kalian kerjakan ya. Oke, lanjut. Kira-kira pembelajaran susah apa enggak nih? Tadi saya gampang susah ya. Iya, ternyata
kita mempelajari kedaulatan ini harus terus belajar supaya apa? Supaya kita juga nanti mengerti ketika umur kita sudah mencapai suatu hak pilih ya gitu ya. Kira-kira umur berapa tuh? 17 tahun. 17 tahun. Oke, sebentar lagi mungkin ya kalian 3 atau 4 tahun lagi nanti sudah. Ini sudah di-scan ya? Sudah, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum mengakhiri pembelajaran? Tidak, Ibu. Ada yang ingin menyampaikan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak atau bagaimana? Saya, Bu, Boleh? pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya jadi berpikir bagaimana mengisi LKPD ini, tapi itu sangat menyenangkan untuk saya. Terima kasih. Berarti semoga minggu depan kita juga bisa ya melaksanakan pembelajaran seperti ini. Tapi pembelajaran ini sudah sangat menyenangkan dan kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran kita yang tadi mungkin sudah disampaikan ya di awal pembelajaran bahwa kita akan mengetahui nantinya bentuk dan prinsip kedaulatan. Oke. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dengan membaca Alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.